Halo, selamat malam. Kembali bertemu dengan saya, Francisca Wiwin. Perkenalkan, saya adalah salah satu praktisi Access Consciousness dan juga salah satu host dari hidupceria.com. Nah, hari ini kita bertemu lagi dan saya ditemani oleh teman saya yang cuantik, Terima Sartika. kasih. Kita akan ngobrol seru tentang Access Bars, dari Access Bars. Yeay. Oke, silakan Oke. perkenalkan diri dulu, Tika. Iya, halo, nama saya Sartika. Saya praktisi Access Bars, Energetic Facelift, dan Body Process. Terus sehari-hari kerjanya kantoran. Gitu. Wow. Mulai Oke. dari mana dulu ya? Langsung Mulai dari atau mau mana? ditanya dulu? Oke. Ini Access Bars itu bisa dibilang adalah pintu masuk dari namanya Access Consciousness. Yes. Nah, coba ceritain apa sih yang mendorong Tika itu memilih untuk mengikuti kelas yang seperti ini? Apa yang menggiring Tika waktu itu? Apa yang membuat Tika bersinggungan dengan dunia ini? Oke. Menarik. Aku waktu itu selama kerja kan, jadi aku lulus SMK, aku langsung kerja. Terus selama itu sebenarnya mencari kayak sebenarnya aku cocok di mana sih gitu. Tes macam-macam, ikut seminar gitu kan, kayak buat tahu sebenarnya ini apa sih cocoknya aku gitu kan. Jadi ya kayak gitu, dari seminar-seminar itu di tahun 2016 itu aku ketemu dengan salah satu sekarang CF si Vena saat itu baru mulai juga akses, dia belajar akses, terus dia ngomong kan, aku sebenarnya saat itu bukan akses sih, non akses, aku kenal sama dia. Terus habis itu ketika kita ketemu di 2017, si Vena bilang dia lagi belajar sesuatu modalitas yang baru. Terus aku bilang aku mau dong cobain gitu kan, sampai datang ke apartemennya untuk nyobain di bars. Itu pertama kali kayak, oh ya apa sih gitu, mau dong. Nah, kalau orang-orang kan beda-beda ya, ada yang berasa, ada yang enggak. Aku di situ pertama kali Civana itu waktu itu megang katanya sebelah kiri aku tuh sampai ke tangan dia kram. Jadi logic thinking-nya itu kencang banget kan. Terus di aku selama itu tuh sebenarnya gini, aku orangnya nggak gitu bisa ngomong. Nggak sebawel sekarang kalau yang kasih teman-teman lihat ya kan. Itu dulu karena sering nahan di bagian leher. Jadi ketika kesel itu pasti naik sini sakit. Nah di bars itu tuh kayak itu kayak ada berasa kenceng banget, tapi habis udah gitu rilis, habis itu nggak pernah lagi sakit gitu. Wow. Itu pertama kali. Jadi dari pertama tuh kayak udah wow ini, terus kayak di sini juga ada sesuatu dan kayak enak aja gitu abis di bars ya. Setelah itu kan Civana juga langsung jadi IF kan ya gitu. Terus aku kayak ya udah aku mau. Jadi Desember 2017 aku belajar bars gitu. Kenapa mau? Ya karena pas pertama langsung merasakan gitu kan. Walaupun proses setelah itunya panjang gitu, tapi saat itu kayak ih mau deh buat diri sendiri gitu kan, buat aku nih enak nih gitu, pikiran mungkin juga bisa ya ada skill lah gitu ya pas belajar gitu kan. Terus ya udah berlanjut 19 ya, 19 facelift, terus beberapa BP body process yang satuan kayak Iya. gitu. Jadi Kita beberapa pertamanya kali memang ketemu. bars. Terus ya gitu kan namanya dulu kerja kantoran, jadi kan bisa Sabtu Minggu doang. Paling ikut swap itu di Sabtu Minggu gitu kan. Terus waktu itu ada global bars ikut, ya udah kayak ikut aja gitu, kayak lakuin aja udah gitu. Wah, seru banget, seru-seru. Itu kesan pertama sungguh sangat apa ya, menarik banget kan. Akhirnya memicu Sartika untuk lanjut ke yang lebih Iya, dalam. iya. Jadi pertama dari sesi aku sendiri akunya berasa, terus kan waktu itu Civana juga udah bikin kelas ya, terus kelas di situ tuh mukanya pada glowing gitu loh Kak, abis belajar kan difoto kan, kayak aku bilang, ih kok pada glowing-glowing banget gitu kan, kayak ada sesuatu yang, iya aku mau gitu. Wah, Jadi kayak, ih seru ya gitu, jadi ya tambah mantepin sih gitu untuk ke situ, iya. Sartika muncul nih pertanyaan.
di bars itu diapain sih? Cuman disentuh di 32 titik di kepala, Heeh. nggak dipijet even gitu. Aku kan juga, pokoknya cuman disentuh aja, udah gitu, dan kita cuman tinggal rileks, bahkan bisa tidur. Awal-awal ya, aku tidur bablas. Kalau sekarang-sekarang maksudnya gini, tidur nggak tidur itu jangan dijadikan sesuatu, "Oh kalau tidur tuh bagus, kalau nggak tidur tuh nggak bagus." Nggak sih, biarin Iya. aja, gitu. Iya 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 iya. Jadi di 32 titik, nah fungsinya, manfaatnya bars itu apa, Sartika? Yang aku rasain tuh merilis hal-hal yang mungkin di aku kayak kita kan ada implan ya gitu ya, implan band yang di belakang kuping ini, biasanya itu yang paling kenceng ya, walaupun jangan dibikin signifikan, cuman kayak aku ngerasanya ngerilis, hal-hal yang mungkin di sadar kita tuh kita nggak ngeh kalau itu masih disimpan. Itu dari dulu gitu. Jadi kayak, ya udah kita nggak usah tahu itu apa, kita bahkan nggak usah ngulik-ngulik sampai gimana, intinya yang aku tahu dulu begitu ngerasain di bars pertama kali aku lebih seger gitu, terus itu yang, selama ini ngomong nggak bisa ketahan itu, pintu gerbang pertamanya ngebuka itu bars sebelum belajar ya gitu, dapat sesi bars gitu. Baru setelah, apa ya, kalau bisa dibilang setelah itu perjalanan panjang lagi, tapi kayak orang yang lihat saya sekarang sebawel ini, dulu tuh enggak, kecuali mungkin sama yang deket, tapi nggak mungkin, cepet gitu Cerewetin. kan. Iya, terus karena masih ada banyak dan ini pun juga sekarang masih berproses karena ya kayak, ya itu, jadi menimbulkan di leher ini gitu. Setelah itu ya kayak bener-bener yang kayak tadi kata Kak Siska, aku setuju banget ya, kayak pintu gerbangnya lah gitu, dan itu bukan langsung belajar, bahkan ngerasain dulu gitu, yang aku yang kayak, "Ih mau," gitu, yang Iya iya. excited dulu gitu. Seru. Sekedar tambahan ya. Jadi selama saya nih usia 40, selama usia 0 sampai 40 tahun, banyak sekali hal-hal yang tanpa kita sadari kita simpan. Misalnya dulu dimarahin sama orang tua, "Kamu tuh ya males banget, masukin hati," simpan. "Kamu tuh ya kalau kerja banting tulang biar dapat duit." Masuk, simpan. Nah itu, hal-hal seperti itu yang, sebenarnya, salah satu fungsi dari bars adalah kita meriset ulang apa yang pernah kita simpan yang mungkin jadi apa ya, batasan, limitasi, atau judgement terhadap diri kita. Nah, disitulah fungsi dari bars, kita cuma menyentuh dan itu membuka pintu kesadaran bahwa ternyata aku nggak males loh, aku tidak seperti itu dan itu kita buang gitu. Jadi fungsinya itu. Dan juga kalau ada yang bertanya, "Apa sih manfaat bars?" Kita tidak pernah sebenarnya sebagai praktisi atau fasilitator, kita membuka banyak sekali kemungkinan yang ada. Jadi ketika ditanya, "Apa sih manfaatnya?" Paling ya cerita kayak Sartika, "Kalau di aku begini, kok di si B beda lagi, di aku beda lagi." Karena nggak ada yang sama juga pengalamannya masing-masing. Dan entar kalau aku di bus, aku nggak stres ya. Nggak gitu juga ya, Sartika ya. Nggak jaminan segitunya. Maksudnya kalau aku sarankan adalah kalau kalian tertarik, cobain aja dulu, cari praktisi. Kita udah banyak banget ya sekarang, tinggal dicari gitu Banyak kan. banget. Iya. Heeh, cobain aja dulu sekali atau mungkin beberapa kali, karena kayak gini, atau mungkin ada yang langsung mau milih kelasnya. Kalau di kelas kan kita langsung praktek ya, 2 kali menerima, 2 kali memberikan. Nah, itu mungkin juga lebih kelihatan ya kalau buat yang mau, dicobain sekali, karena ada kan yang kayak gitu kan, Kak, yang cobain sekali kan aku waktu itu sempet jadi global bars itu kan, praktisi kan ya. Ada yang mungkin nggak berasa, ada yang mungkin berasa gitu kan. Jadi terus mungkin dia butuh beberapa kali atau dengan orang yang berbeda baru mungkin ya sebenarnya sih pada saat-saat pertama juga melepaskan, cuman dia kan nggak ya gini kayak beyond your mind gitu. Jadi please tolong kalau emang udah ngambil sesi gitu, bukan untuk karena baik itu bayar atau tidak bayar, eee, belajar menerima untuk diri kita dulu gitu. Jadi kita ya izinkan aja, rileks aja, kalau mau ya boleh doa dalam ini, "Tuhan saya serahkan gitu, ini hasilnya." Jadi lepasin gitu, itu akan lebih works gitu. Karena kalau ya logik ya, kalau aku kan dulu emang karena akunya yang antusias biarpun logik, tapi itu berasa kalau untuk orang-orang ketemunya dengan Civana yang mungkin, sensitif, peka gitu. Jadi di situ kiri berasa banget kangen dan aku juga setelah itu berapa kali, "Wow, iya ya kalau orang-orang yang ini, kita tangan bisa sampai." Aku pernah di titik yang lain gitu kan, sampai kayak
Instagram ya karena ada banyak yang kerilis di saat itu gitu. Jadi mungkin orangnya nggak berasa gitu ya. Iya, iya. Dan saya juga sering bicara kepada teman saya, perubahan ada atau tidak itu tergantung kamu. Nah, ketika kita ingin berubah dan ternyata kok nggak berubah ya, udah dilakukan A nggak berubah, B nggak berubah, C nggak berubah, coba cek ke dalam diri, benarkah aku ingin berubah? Atau aku pura-pura mau berubah? Atau aku pura-pura memilih untuk berubah? Itu sih. Karena Ya, sebenarnya iya, kita tuh powerful banget dan ini cuma sebagai tools ya. Tools untuk ya. buka kunci gitu loh. Ya. Dan yang Kunci. aku omongin sekarang tuh itu pintu gerbangnya Akses Bars dan pengalaman 5 tahun perjalanan ya kalau aku Iya. boleh bilang. Jadi dirangkumnya di sini ngomongnya. Memang kita bahasnya topik Akses Bars nih ya, tapi tuh aku juga Padahal baru muncul banyak. kesadaran ini yang adalah aku pikir aku tuh gampang ya udahlah gitu. Tapi mungkin dulu aku tuh masih nggak mau lihat Iya. kayak Baal. Nah, jadi kayak mungkin orang, lu nggak berasa? Enggak, tapi Baal. Bukan di allowance ya, tapi kayak udah Baal aja. Terus Nah, begitu di ini kan kerilis, baru. Oh oke, gitu kayak pop iya. up ting 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 gitu. Sampai Oke. kalau udah sampai pada titiknya tik gitu jadi gampang semuanya ya Sartika ya. Iya, jadi gini, karena aku balik lagi bilang, aku kan logic thinking dan kerja kita di kantor juga pasti pakai main ya, Kak, ya. Itu dulu tuh kalau ada sesuatu hal lama, bisa berhari-hari. Jadi yang paling cepet aku sadarin dulu adalah habis belajar, menerima sesi belajar itu, terus ya ikut swap itu sesama praktisi kita bisa saling memberikan dan menerima, itu adalah hal-hal yang dulu dipegangin bisa berhari-hari itu bisa gampang. Misalnya oke lah taruh seminggu, ya walaupun tiap orang beda-beda ya atau berapa dipikirin terus itu gampang untuk ya udah next ngapain ya udah Yes, gitu lupa gitu. betul. Itu yang pertama. Terus kedua aku dulu tuh tangan aku sensitif Kak. Jadi kalau orang-orang awal juga pada tahu tuh aku pernah ada sampai tangan tuh bener-bener mandi aja bener-bener susah karena sabun nggak bisa cocok semua gitu. Terus seiring berjalannya waktu yang di bar sampai itu pun orang lain, maksudnya waktu itu pada saat itu lah Civena yang tangan Tika udah lembut ya, kok waktu itu tuh masih kasar karena kan kasar dari yang sensitifnya itu dia gatal dan segala macam. Terus oh iya ya gitu dan itu udah nggak Ya, ngeh gitu kalau itu udah betul. lepas gitu kan Iya, ya kayak just do it kayak kalau kata Gary sekali nggak berasa cobain 20 sampai 30 kali ya iya, maksudnya challenge dan nah aku mau bahas itu juga tiba-tiba ya challenge itu works gitu kayak aku nggak bisa spesifik kan karena tiap orang beda-beda tapi yang di aku lebih ease gitu kan lebih ya pokoknya banyak lah yang kayak gak bisa di ini cuman yang berkesan waktu itu adalah itu ya satu ini yang leher agak ini nggak ini lepas kedua tangan yang kalau kelihatan ya kalau yang baik kelihatan ketiga yang biasanya kalau kita mikir sampai puyeng sampai berhari-hari sampai mumet sampai ini itu lebih cepat untuk oke yes. dah terus mungkin ngelihat sesuatu yang di sekitaran kita tuh ada tapi dari lu ada tapi kita nggak lihat gitu karena kita udah mumet dengan diri kita dengan Betul. apapun gitu. Ya. Jadi keren banget. Jadi salah satu hal penting dari perubahan itu adalah menyadari perubahan itu. Dan kadang ya perubahan itu tuh sehalus apa ya? Sehalus pokoknya halus banget. Bulu ya sehalus Peter gitu ya teng gitu. Jadi kadang tuh sesimpel kok hari ini aku happy banget ya. Iya kan? Hari ini kok aku nggak terlalu overthinking ya. Nah, kayak gitu Ya kadang kurang disadari sih. betul My betul. point of view ya. Uh, Kadang uh, juga uh. kurang dihargai. Nah, di akses ini ketika kamu memilih untuk berubah, please acknowledge segala hal yang muncul, yang berubah, dan kamu akan cepat sekali berubah. Itu. Iya, terutama di akses ini yang aku suka dulu adalah dia tools-toolsnya tuh membuat kita berlatih untuk menghargai diri kita. Dan ini aku 5 tahun pun kayak baru itu nongol lagi ya kemarin kayak yang wow, seberapa benar-benar kita pikir dengan di bar kita ngizinin orang. Mungkin ada kan orang yang nggak biasa dipegang kepalanya gitu. Terus mungkin dengan mengizinkan itu kan bagian dari receiving. Tapi bukan sekedar itu aja, itu more gitu loh kayak
bener-bener nggak sih kita ngelihat itu gitu, kayak itu kayak aduh gimana ya aku ngomong. Iya, tidak bisa Iya diungkapkan gitu. dengan kata-kata kecuali kita mengalaminya sendiri. Ya, ini Ya, kayak experience sendiri, makanya ini kayak aku bilang ya beda-beda tiap orang, tapi sebenarnya itu kayak kita dapat ya kan dapat tools juga di Bars ya yang benar-benar kayak pintu gerbang, tapi bukan kayak, "Oh itu kelas dasar." Itu selalu tuh. Itu padahal ya dari dulu kalau aku kan tipikalnya ternyata yang aku baru sadari juga kalau udah satu aku pasti ngulik. Aku ah, cari tahu lagi dulu tuh dari dulu yang aku nggak knowledge itu, Kak. Jadi kayak dulu ada YouTube. Jadi kalau kalian mau cari tahu di YouTube berapa banyak YouTube akses Dr. Dain, Gary, semua itu dari dulu Dr. Dain yang Tour of Consciousness 5 menit dia ngebahas semua tools who does this belong to, terus light or heavy. Terus dari situ dia selalu bilang ketika kamu naik ke kelas-kelas selanjutnya, terus ketika dikasih tools dasar, oh ini tools dasar. Ya padahal yang kepake tiap hari tools dasar ya, dan itu nggak sesimpel dasar gitu loh gitu. kerennya akses ya, kita tuh dikasih peralatan komplit di awal sebenarnya. Iya, kayak udah peralatan perangnya disiapin nih, set silahkan Iya, Anda pilih gitu. Jadi ketika mau naik mendaki ke yang lain, ya kita sebenarnya udah ada, kita mau buka yes, lagi atau enggak gitu. Itu iya, sih ya kayak iya. wow, Boleh heeh, boleh dijelasin nggak Sartika, berapa tools yang mungkin kamu mau share yang paling berguna, bukan paling sih, yang banyak sih ya. Oke, iya, yang awal-awal aku pakai adalah, awal-awal semua dipakai, dicobain. Coba aja gitu kan, you just do it gitu kan ya. Nah yang kemarin berkesan ini yang tools dasar tuh udah sis belong tuh. Itu kalau memang kalian perlu pakai apps-nya kan itu juga ada apps-nya. Aku nyobain sampai latihan 3 hari karena mungkin kan ada orang yang beda-beda ya. Ada yang bisa langsung mungkin latihan berapa kali bisa, ada yang mungkin perlu dibikin kalau di situ disarankan 3 hari per 2 jam atau berapa jam tuh ada dokter Den ada kayak pop up-nya. Jadi ketika kita udah pusing siapa punya. Karena kan kalau di bar bilang kan 98% pikiran, perasaan, emosi bukan punya kita gitu. Cuman kita udah tahu gitu tetap masih ngeyel karena udah kelamaan kita ambil jadi kita dan terbiasa begitu. Jadi kayak cari cara yang works buat kalian ketika udah belajar gue mau pakai tools ini gimana ya? Perlu di notes kah? Atau di reminder HP? Atau ya udah biar gampang download aja app-nya. Jadi karena kayak di situ annoying sih Kak gitu awal-awal udah sis bilang tuh udah sis bilang tuh tapi kan karena itu ada yang agak sedikit ini kita jadi oh iya kapan punya gue oh iya kalau dicek juga kadang kayak aku tuh kadang cuma dicek gitu doang lebih cepat untuk oh ya bukan gitu dan bahkan itu oh waktu itu kayak di diingetin ya, iya, ngobrol sama reminder Ciprana, ya. bukan di kelas malah waktu itu kayak cuma ngobrol gini, aku cerita, misalnya kita kan kadang suka ketemu ngobrol ya gitu kan, kalau sesama praktisi lagi ini kan juga ngobrol atau apa, kalau aku dulu, pada saat itu ngobrol terus cuma ditanya, udah sis bilang tuh, "Terus kok langsung enteng ya?" Oh, jadi kayak kebanyakan itu pun aja yang udah seenteng itu kadang kitanya yang ngeyel gitu kan, "Ah, enggak ini punya gue." Gitu kita juga mau Yes, ngasih tahu ke orang kayak, ya nggak bisa ya, you harus face experience sendiri deh, lu mau pakai cara iya, itu betul udah sis betul. bilang tuh yang, aku berasa itu ini banget ya, powerful juga untuk ngurangin terutama yang kayak kita kita sebenarnya udah happy yang tadi Kak Siska bilang, "Oh udah happy nih," terus sedih lagi, coba ditanya Yes, 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 betul. jangan bosen nanya. Nggak apa-apa maksudnya, karena kita nggak biasa nanya. Oh iya, ask Iya, question itu juga. Jadi begitu bars kan disuruh question. Sedangkan aku dulu 2017 berarti 27 tahun nggak pernah bertanya. Mungkin masih kecil bertanya, tapi orang tua bilang, "Nggak tahu kalau orang dulu ditanya gini jawabnya gini." Ya udah lu diem kan ya, nggak nanya lagi gitu kan, atau basic mau banget sih nanya gitu ya. iya, nggak berani gitu. Ya maksudnya nggak nyalahin itu, tapi kita jadi tidak terbentuk habit question. Untuk Terus kalau bertanya. terus di kelas kan mungkin kalau ditanya, aku bilang sih kalau di aku sih nggak ada point of view itu ya, karena aku bilang, "Oh yang emang yang dari dulu yang suka nanya yang anak-anak pinter." Tapi kan ada beberapa yang, beda anggapannya kalau nanya tuh kayak orang bodoh, padahal enggak gitu kan. Tapi kita tidak dibiasakan untuk bertanya. Jadi aku mungkin latihan yang agak lama yang question itu, Kak. Dan aku itu Hmm, berasa. Jadi mungkin sebelumnya Hudastis tuh question dulu. Kayak semua hmm, ditanyain. Kalau sekarang ya. jadi enggak, agak ngerem karena kayak terlalu ditanya yang udah bukan relevan gitu. Tapi kalau dulu tuh kayak belajar nanya. Jadi kayak yang mungkin aku suka gregetan sendiri tapi nggak bisa bilang ke orang-orang adalah teman-teman please mau nulis kalau kalian suka nulis rekam suara nanya
Jadi kayak pertanyaan apa yang saya bisa tanyakan untuk dapat clarity ini, pertanyaan apa yang saya bisa tanyakan saat ini untuk dapat kejelasan ini, atau gimana ya caranya mau nanya tentang ini, gitu aja. Maksudnya energinya bertanya dulu, kata-katanya belakangan. Nanti setelah energinya udah dapet, kata-katanya disusun lagi, karena nanti kalau yang aku rasain ketika aku belajar bertanya itu, walaupun aku tahu kadang juga sekarang masih tanda tanya doang kali ya, kadang itunya kata-katanya susunannya juga masih berantakan, tapi ketika kita sendiri yang nyobain experience bertanya, ketika ini nggak masuk, kita nyari lagi. Itu Iya, di situ. Kalau kita betul. belum sampai ke situ berarti ya udah kebaca awal belum nanya, dan nggak apa-apa gitu. Cuman di aku itu muncul dengan sendiri ya ketika ditabrakin aja dulu, tanya aja dulu, ya udah nggak apa-apa gitu. Pokoknya Entar praktis dulu. praktis dulu, oh ini nggak works. Entar kita nanya lagi kan kayak, oh ini apa sih? Karena kayak aku tuh kemarin sempet flashback lagi ke awal-awal yang dulu 2017 itu aku ngikutin YouTube semua. Sebutin Dane, Gary, Shannon, Simon, ikut semua, Kak, ada apa, daftar udah kayak orang bener, padahal didengerin ulang enggak gitu. Itu kadang si Shannon kan cuman kadang simple ngomong, kalau kamu nggak tahu ini, tanya aja ini. Terus Iya, bertanya bukan untuk dapat jawaban, tapi untuk memancing kesadaran yang muncul. Dan kesadaran yang muncul itu tergantung kalian saat itu kayak dapatnya apa. Kalau di aku misalnya, iya. kalau aku kan suka lihat YouTube, tiba-tiba nongol gitu, Betul. atau Betul denger banget. radio, nonton, banyak banget, baca buku, oh ini, oh yang tadi gue Oh tanya gitu. ini. Iya, tapi kita sadar nggak Ya, kayak gitu, Kak? Kan iya kan, karena udah, kalau buat aku, kalau di aku ya, kelamaan ngacangin, ya kita pasti punya hal-hal yang kita nggak mau lihat gitu kan. Jadi kayak iya di sih. area mana kita gampang dapetnya nanya ini, tek, oh ini dia, oh ini kayaknya ini nih jawaban yang tadi kemarin ditanya. Ada yang nggak ngeh. Jadi kayak dicari aja kita yang mana sih yang emang maksudnya yang cepet di-acknowledge, nanti jadi yang kita suka kacangin bisa, oh gitu, oh ini Ini ya, atau ya. iya, oh kalau atau lebih ini lagi, apa ya yang kemarin gue nanya apa, kenapa munculnya kayak gini ya gitu. Secara energi ditanya aja gitu, kayak dirasain dulu, ditenang dulu gitu, jangan ya gitulah gitu, jadi Iya. ngomong berantakan. Nah, sekedar nambahin ya, menurut akses itu 98 atau malah 98,99% itu pikiran kita, perasaan kita tuh bukan perasaan kita, perasaan yang muncul, pikiran yang muncul itu bukan milik kita. Pernah nggak suatu Ya, kali kita datang ke mana ya, ke suatu tempat asing, duduk tiba-tiba kok jadi marah ya aku? Nah, disinilah fungsi dari question itu. Kita langsung bertanya, ini apa ya? Tuh, bisa nggak iya, diubah gitu. Itu betul. sih intinya tuh Iya, itu. Dan itu seru banget. ya. Betul, dan teman-teman buat yang baru awal-awal, aku bilang jangan gampang nyerah, jangan terlalu underestimate diri sendiri, invalidation-nya. Karena aku sama Kak Siska ini perjalanan ya Kak, kita sampai ke Yes, situ. Dari kita mungkin cus-nya masih pretending dulu dan sampai sekarang pun masih ada hal-hal yang kita juga, maksudnya gini, yang aku suka dari Akses dan Mas, gimana ya, kita tuh belajar ini untuk diri kita dulu. betul. Kita dulu, itu inget aja dulu, kalau udah mau nyerah kayak ya udah inget belajar ke sini mau apa, buat apa gitu. Kalau kalian butuh jeda dulu ya jeda dulu aja gitu. Karena kayak aku set, apa ya, waktu itu pernah juga Kak kayak berasa overwhelmed ketika yang ini kita biasa pakai baris terus itu diturunin kan banyak hal yang ding 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 Iya, ding ding itu yang itu 98 sampai 99% itu pikiran, perasaan, emosi bukan punya kita. Dan ketika tadinya kita mungkin udah terbiasa dengan gue bisa gue handle, cia gitu kan. yes, Tapi begitu barisnya teng turun, izinkan kita untuk kasih jeda ke diri kita juga yes. bisa. Karena aku merasa juga beberapa yang nanti nanti selanjutnya di tesis selanjutnya yang tentang Iya, BP itu kayak kaget dan wow, tunggu dulu. Ini kayak pasti akan ada kayak gitunya, iya, dan iya, biarin, take your time, iya. lagi ke diri kita. Kayak aku merasa Akses bilang, empowering you know that you know. Jadi kita udah tahu, kita Kita cuman sebenarnya udah tahu. ingatkan gitu. Iya. Jadi memang selalu balik ke diri kita sih. Tanya body, body, kamu butuh break? Oke. Kalau iya oke, kalau enggak let's go. Ya. Seru banget Seru. sih, Kak. Udah Oke, nanti 30 kita bikin lanjutan ya. menit. Kak, kalau ada Oke. yang mau bars,
ambil sesi bar sama kamu, coba hubungi kemana? Bisa ke WhatsApp Boleh dikasih. 0812 9889 5599. Ya, seru, iya. Jadi Sartika ini juga membuka jika ada yang mau untuk menerima sesi bars, ya bisa langsung hubungi dengan nomor yang tadi disebutkan. Posisinya di mana? Untuk daerah mana, Tika? Aku Jakarta Pusat, kerja Jakarta Utara, jadi kita bisa atur waktu. Paling Sabtu Minggu atau pulang kerja. Iya, Untuk saat ini. ya. Jakarta dan sekitarnya silahkan hubungi Sartika dan beliau bersedia untuk memberikan sesi bars. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan perbincangan yang super seru ini. Seru banget loh, seru. Terima kasih sudah diizinkan untuk Iya. ini. Makasih. Ada banyak sekali kelas, ada banyak sekali tools yang bisa kalian temukan jawabannya jika ada pertanyaan. Bisa ke www.hidupceria.com. Terus IG-nya Hidup Ceriaku dan FB-nya Hidup Ceriaku juga. Nah, di sana kalian bisa mendapatkan apa sih akses bars itu, apa saja kelasnya, apa saja yang bisa aku dapatkan di situ. Oke? Ya, dan Silakan. buat yang teman-teman yang takut bahasa Inggris, kita bar sudah ada bahasa Indonesia. Jadi Yes. kalian di saat yang tepat jangan ragu. Betul, kami sudah ada bahasa Indonesianya dan nanti apabila ada beberapa manual yang belum ada bahasa Indonesia nanti akan dibantu juga. Oke, terima kasih Sartika. See you when I see you. Terima kasih.